البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Imam Bulughul Maram ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Imam As-Sunani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Taharah bab al-mas'u 'alal khufain, ini mengusap atas dua khuf. Sebagaimana pada pertemuan telah lewat bahwa seorang kalau ingin mengusap khuf ataupun sepatu yang menutupi mata kaki untuk dia berwudu dulu, kemudian masukkannya. Kemudian waktunya adalah kalau dia mukim 1 hari 1 malam. Nanti ada disebutkan di hadis yang dia itu menyebutkan tidak ada batasan, tapi kita membawa hadis yang dia itu sahih yang tidak ada batasannya kepada yang ada batasannya. Ini suatu yang dikenal di usul fikih. Ini mutlak muqayyad, mutlak kemudian diikatkan dengan suatu yang membatasinya. Demikian juga kalau dia safar 3 hari 3 malam. Kemudian mulai menghitungnya disebutkan yaitu apa? Mulai ketika dia mengusap. Jadi dia berwudu, kemudian masukkan sepatunya itu, kemudian dia dihitung 1 hari atau 1 malam, 1 hari 1 malam itu mulai dengan ketika dia mulai mengusap. Ketika dia batal, kemudian dia berwudu, kemudian mengusap, itu dihitung, dihitung nolnya. Dari situlah dimulai. Kemudian kita menyebutkan kemarin sebutkan terakhir hadis Thauban, bahwa Nabi SAW mengutus Sariyah, ini pasukan kecil. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk mengusap, imamah. Demikian juga untuk mengusap khuf-khuf. Demikian. Di sini ada pelajaran di hadis tersebut, karena hadis-hadis setelahnya mirip dengan apa yang telah lewat. Ini hadis An-Thauban dari Thauban radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan ba'atsa Rasulullah Sariyah. Rasulullah SAW beliau mengutus Sariyah. Disebutkan bahwa Sariyah ini diberi nama Sariyah, ini jamaknya adalah saroyat, yaitu potongan dari pasukan. Kenapa dikatakan Sariyah? Li'annaha tasra fi khufyah, karena dia berjalan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Pasukan perang, pasukan kecil, berjalan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wa hiya ma baina khamsah anfus ila salasamiyah. Dikatakan Sariyah yaitu antara 5 sampai 300 orang. Wa ya minal khayl nahu 400. Kalau dia itu berupa pasukan berkuda sekitar 400, sekitar 400. Ulama yang membahas masalah sirah nabawiyah, mereka menyebutkan ala anna kulla jais lam yakun fi Rasulullah, sebenarnya mengatakan kalau pasukan di situ tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya Sariyah. Bersama Sariyah. Kalau tadi kan disebutkan Sariyah itu potongan dari pasukan. Dikatakan Sariyah karena dia itu berjalan tasra fi khufyah, berjalan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi para ulama ahli sirah nabawiyah menyebutkan kalau pasukan yang tidak ada Rasulullah namanya Sariyah. Wa kullu ma hadara fihi sallallahu alaihi wasallam yusama ghuzwah. Kalau di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ghuzwah, pasukan. Itu. Kemudian sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus Sariyah di sini dan merintahkan fa'amarahum ayyamsahu 'alal asaib, merintahkan mereka untuk mengusap asaib, yakni al-amaim, yaitu imamah-imamah. Dikatakan asaib itu apa? Mufradnya itu asabah, mufradnya kalau tunggalnya. Wa huwa ma'asaba bihi ra's min mindil wa nahwi, segala sesuatu yang dia itu melingkar di kepala, melilit kepala, baik dari mindil sapu tangan dan semisalnya. Kain yang dia itu dililitkan di kepala, yang melilit kepala itu di rambutnya, segala sesuatu yang melilit itu baik itu berupa kain kah atau mindil, sapu tangan dan sebagainya, dikatakan
asoib. Ya demikian. Jadi maksud asoib di sini adalah amaim, yaitu imamah. Imamah adalah apa? Imamah dikatakan imamah ma yalufu ala ra's, apa yang membalut kepala. Itu namanya imamah. Ya itu. Jadi kadang-kadang seorang kan kita perhatikan ada kain yang diikatkan di kepala, ada yang di itu panjang, ya, kadang pendek, dia punya yang itu ya diab itu ekornya itu. Pokoknya kalau dia itu melingkar di kepala namanya adalah imamah. Ya demikian. Maka Nabi merintahkan untuk mengusap imamah dan tasakhin. Tasakhin itu jenis dari apa? Jenis dari khuf. Ya, disebutkan oleh Sa'lab ya al-khifaf. La wahidlah, tidak ada mufradnya. Dan itu adalah khuf. Kemudian juga disebutkan tata cara mengusap ya imamah. Sifatul maskil imamah ini di dalam buku Tawdihul Ahkam yang tulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala. Ini sifat mengusap imamah yaitu apa? Ayam sahab yadihi. Ya, bisa ditulis cara mengusap imamah di halaman 163 ini. Jilid yang pertama. Cara mengusap imamah ayam sahab yadihi al-mubtalah bil ma'. Mengusap dengan tangannya yang ada airnya. Ya, yang di itu tercelup air. Itu. Ini caranya mengusap imamah. Memakai imamah kan sudah jelas. Pokoknya yang penting dia melilit di kepala. Sudah, itu namanya imamah. Kemudian bagaimana mengusapnya? Mengusap dengan tangannya yang terkena air. Dhahira imamah. Dhahir bagian luarnya imamah. Duna batiniha, bukan bagian dalam imamah. Jadi bagian luarnya. Li'anna a'laha yusbihu dhahirul khuf. Karena bagian atas imamah ini seperti apa? Seperti bagian luar dari khuf atau sepatu yang menutupi mata kaki itu. Ataupun apa? Ini kaos kaki. Wala yajibu ayyam saha ma'al imamah majarat adah bikasbihi minar ra's. Tidak wajib untuk mengusap bersama dengan imamah apa yang menjadi kebiasaan ketika melepas kepala. Melepas apa? Apa yang ada di ketika terbuka di kepala kita dari kain-kain. Ini ketika kita berwudu biasa. Ya, kalau kita berwudu kan kita mengusap rambut kepala kan demikian. Jadi tidak wajib untuk mengusap imamah itu apa yang kita ketika mengusap ketika berwudu biasa. Kalau kita berwudu biasa kan mengusap apa? Ubun-ubun ini kemudian dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian telinga itu. Ketika kita mengusap imamah tidak perlu, cukup apa? Imamah saja. Walaupun boleh kemudian kita mengusap sedikit ubun-ubun, kemudian apa? Imamah. Jadi di sini disebutkan caranya adalah seseorang ya mengusap imamah itu adalah air ya di tangan kita terkena air ya, kemudian apa mengusap bagian luar imamah dan tidak wajib untuk kemudian mengusap rambut dan semisalnya. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ya fihi ta'limul jais, di sini ada pengajaran kepada pasukan wal guzah, demikian juga orang-orang yang berperang, wal musafirin, orang-orang yang safar, ila ma yahtajun ilaihi minal ahkam syar'iyyah, dari apa yang mereka butuhkan dari hukum-hukum syariat. Ya demikian. Ini secara ringkas yang disebutkan tadi hadis Tsauban. Berikutnya kita meneruskan hadis yang ke-6 dan itu yang ke-58 di bab ini. Wa Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mauquf ya, ini sampai Umar bin Khattab saja. Wan Anas, dan dari Anas marfu'an, ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya disebutkan dua-duanya adalah sahih. Ya dua-duanya adalah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya walaupun ya di situ ada pembahasan kalau lebih panjang lebar. Jadi marfu' atau mauquf ya adalah sahih. Adapun riwayat Imam Daruqutni rahimahullah taala ya hadis Anas Malik, maka di situ ada Mikdam bin Dawud laisa bi thiqah, tidak thiqah dia, yakni dhaif. Tetapi ya riwayat yang lain menyebutkan bahwa itu adalah sahih. Ya demikian. Demikian juga penguat yang telah lewat. Wala beliau mengatakan ya, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddu apabila
berwudu ahadukum salah seorang kalian wala bisa khufai dan memakai dua khufnya, falyamsah alaihima, maka dia mengusap keduanya, wal yusalli fihima, dan dia salat dengan kedua sepatunya. Ya demikian. Ini terlihat pembahasannya. Ya, mana lebih afdal, pakai sepatu ataukah tidak pakai sepatu? Kesimpulannya tidak, ya kita membebani diri kita. Kalau kita dalam keadaan ya lebih senang untuk tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki umpamanya, tidak mengusap, ya biasa mencuci kaki dan sebagainya. Seperti di keadaan kita di negeri kita ini. Bahkan mungkin ada atau mungkin kebanyakan dari kita tidak pernah sekalipun untuk kemudian mengusap sepatu atau mengusap ya khuf, dua khuf ataupun mengusap kaos kaki, kan demikian. Ya ini apapun yang mudah maka boleh. Kemudian sholat dengan keduanya. Wala yakhla'huma, dan jangan melepaskan keduanya insya'a, ya kalau dia mau, illa minal janabah, kecuali dari junub. Itu kecuali kalau junub harus dilepas kemudian mandi. Kalimat insya'a ini ya apabila dia mau telah lewat, ya yaitu diikatkan dengan hadis-hadis yang telah lewat. Kalau dia itu mukim maka 1 hari 1 malam, kalau dia safar 3 hari 3 malam, selesai. Ya tidak ada yang membingungkan. Walaupun kemarin sudah kita sebutkan ya ucapan Ibnu Taimiyah, kalau seorang safar kadang sulit harus melepas, demikian juga membutuhkan waktu 3 hari dan sebagainya. Ya, tapi kita berpendapat bahwa hadis yang menunjukkan mutlak seperti ini, kalau dia kehendaki digiring kepada makna hadis yang dia itu mengikat. Ya, 1 hari 1 malam untuk yang mukim, 3 hari 3 malam untuk yang safar. Ila minal janabah, ya, kecuali dari janabah. Akhrajahu Daruqutni, mengeluarkannya Imam Daruqutni, wal Hakim dan Hakim wa sahahu, dan beliau mensahihkan. Kemudian ada nomor 7, wa Nabi Bakrah, dari Abu Bakrah ya radhiyallahu anhu. Di sini ya ada rawi namanya Muhajir bin Makhlad dhaif. Tapi ada penguat yang telah lewat, jelas ya. Yang disebut di sini ada dhaif tapi ada penguatnya yang telah lewat. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam merakhasa lil musafir, memberikan rukhsah keringanan untuk orang yang safar salah satu ayam wa layalihinna. Ya, 3 hari 3 malam. Jelas ini sudah ada penguat pada hadis yang telah lewat. Walil mukim, dan untuk yang mukim yauman walilah. Yang mukim tidak safar 1 hari 1 malam. Idza tatahhara fala bisa khufaihi, apabila dia bersuci yakni berwudu dan memakai kedua sepatunya. Syaratnya itu apa? Berwudu dulu. Ayam sah alaihima, untuk mengusap keduanya. Akhrajahu Daruqutni, mengeluarkan Imam Daruqutni wa sahu Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah mensahihkannya. Berikutnya hadis nomor 8. Sebutkan di sini hadis Ubay bin Imarah ini. Wan Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu disebutkan di sini dhaif ya, karena di situ ada rawi namanya Abdurrahman bin Razin. Ya, demikian juga Muhammad bin Yazid, keduanya majhul. Ya, sudah berarti dhaif cukup. Ya, ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Dan Ubay bin Imarah disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani ya dengan dhammah hamzah, Ubay ya Madani, yakni beliau Madani, ini di asalnya Madinah, sakana Mesir, tinggal di Mesir. Lau suhbah, dan dia adalah seorang sahabat. Ya demikian. Ana qala, semuanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, amsihu alal khufain, apakah aku mengusap atas 2 khuf? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Di sini dhaif ya tadi ya, ada 2 rawi yang majhul. Qala, maka sahabat ini mengatakan yauman, 1 hari. Qala na'am, iya. Ini tidak ada batasan, ya. Qala, kemudian beliau mengatakan lagi, wa yaumain, apakah 2 hari ya Rasulullah? Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Qala wa salasata ayam, ini beliau mengatakan lagi sahabat ini 3 hari. Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Wa ma syi'ta, dan apa yang kamu inginkan. Nah itu. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan Imam Abu Dawud. Wa qala, dan beliau mengatakan laisa biqawi, ini tidak kuat. Di sini memang lemah. Ya sudah selesai ya pembahasan yang tadi kita sebutkan.
Ya, insyaallah kita akan masuk berikutnya, ya selesai bab mengusap dua khuf, masuk bab yang ke-6, bab nawaqidul wudu. Sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim.